Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Iliatul Maspupa. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship yang berjudul Analisis Bisnis Model Canvas. Berikut data diri saya, nama saya Siti Iliatul Maspupa dengan NIM 240201020394, kelas MJ503, program studi PJJ Manajemen, mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship, Universitas Cyber Asia. Nah, di sini saya akan membahas mengenai analisis bisnis model Canvas pada platform digital Lazada. Bisnis model Canvas atau BMC merupakan kerangka kerja manajemen bisnis yang digunakan untuk merancang dan menyusun strategi bisnis. Pada presentasi ini, saya akan membahas mengenai BMC pada platform e-commerce Lazada. Lazada merupakan salah satu perusahaan e-commerce yang menyediakan berbagai macam produk dalam bentuk platform digital online. Nah, sebelum masuk ke BMC platform Lazada, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci terkait elemen-elemen dalam analisis BMC. Yang pertama ada customer segment. Customer segment merupakan komponen yang merujuk pada pengelompokan pelanggan berdasarkan dengan usia, preferensi, jenis kelamin, karakteristik, dan lain sebagainya. Customer segment dapat membantu mengidentifikasi target pasar. Lalu ada value propositions, yaitu merupakan nilai yang menggambarkan manfaat dan keuntungan yang diberikan pada produk atau layanan kepada pelanggan. Nilai merupakan elemen yang wajib dimiliki perusahaan untuk menjadi alasan kenapa pelanggan memilih untuk membeli produk atau menggunakan layanan dari perusahaan tersebut. Lalu ada channels. Channels atau saluran merupakan elemen yang berkaitan dengan bagaimana produk atau layanan akan disampaikan dan menawarkan produk atau layanan kepada pelanggan. Salah satu saluran distribusi yang sesuai untuk menyampaikan dan menawarkan produk atau layanan kepada pelanggan, yaitu dengan menggunakan website dan media sosial. Dengan ini, maka perusahaan dapat menjangkau lebih banyak konsumen dan dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Oke, next di sini yaitu ada customer relationship. Customer relationship atau hubungan perusahaan dengan pelanggan merupakan strategi bisnis untuk menjalin hubungan baik dengan para pelanggan. Perusahaan harus memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka, serta dapat menciptakan produk dan layanan yang lebih baik. Customer relationship dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan pelanggan dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Lanjut, ada revenue stream, merupakan sumber pendapatan yang mencakup sumber-sumber yang menjadi penghasilan atau pendapatan, seperti iklan, langganan, penjualan langsung, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada key resources, yaitu mencakup aset-aset atau sumber yang diperlukan untuk keberlanjutan bisnis. Adapun jenis-jenis dari key resources ini yaitu physical resources adalah tempat, yaitu tempat usaha, mesin, dan kendaraan. Lalu intellectual resources yaitu merek, hak cipta, dan kemitraan. Selanjutnya yaitu human resource yaitu karyawan, dan financial resource yaitu modal, kredit, dan lain-lain. Nah, di sini ada key activities, yaitu menggambarkan tindakan penting yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menunjang kegiatan operasional. Key activities dilakukan untuk mengoptimalkan kegiatan operasional. Contohnya dalam industri manufaktur yaitu kegiatan pembelian bahan baku, produksi, dan pengiriman barang. Lalu ada key partnership, yaitu hubungan pelanggan dengan mitra bisnis lainnya. Perusahaan berkolaborasi dan bermitra dengan perusahaan lain yang dapat membawa kesuksesan bisnis dan menjalin hubungan yang baik dengan perusahaan lain, seperti supplier, distributor, dan lain-lain, yang dapat membantu memperluas jangkauan bisnis. Lalu yang terakhir ada cost structure, yaitu mencakup keseluruhan biaya yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti mencakup biaya produksi, distribusi, administrasi, pemasaran, biaya tetap, biaya variabel, dan lain-lain. Nah, di sini ada bisnis model Canvas pada platform digital Lazada. Nah, ada customer segment, yaitu pelanggan individu dimulai dari usia 15 sampai dengan 50 tahun yang mencari berbagai macam kebutuhan atau keinginan produk. Seperti
Pakaian, makanan, kecantikan, kesehatan, elektronik, furniture, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan bayi, perlengkapan sekolah, perlengkapan kerja, transportasi, dan lain sebagainya. Lalu ada value propositions, yaitu menawarkan berbagai produk kebutuhan pelanggan, lalu memberikan kemudahan dalam berbelanja. Produk yang dipasarkan merupakan produk asli dan original, menyediakan layanan pembayaran yang efisien secara cash on delivery atau pembayaran lewat transfer, pengiriman barang yang cepat, dan yang terakhir yaitu selalu mengadakan diskon. Lalu selanjutnya yaitu ada channels. Channels dari Lazada ini yaitu aplikasi Lazada, website Lazada, yaitu lazada.co.id, media sosial, penayangan iklan di televisi. Selanjutnya yaitu customer relationship. Customer relationship Lazada ini yaitu yang pertama melayani return atau penukaran barang, kedua memberikan promo dan diskon besar-besaran, yang ketiga mengapresiasi pelanggan setia, dan yang keempat menerima komplain dari pelanggan dan dijadikan sebagai masukan dan perbaikan. Selanjutnya yaitu revenue stream. Revenue stream dari Lazada yaitu Lazada memperoleh pendapatan dari komisi penjualan melalui transaksi yang berhasil antara penjual dan pembeli. Lazada juga memperoleh keuntungan dari penjual yang menawarkan produknya di lapak atau platform mereka. Lalu ada key resources, yaitu yang pertama platform e-commerce, yang kedua gudang, yang ketiga server dan jaringan yang aman, yang keempat operasi logistik, yang kelima sumber daya yang mencukupi. Setelah itu ada key activities. Key activities dari Lazada ini yaitu yang pertama mengelola platform e-commerce atau pemasaran digital, yang kedua melakukan kegiatan distribusi, dan yang ketiga mengembangkan teknologi pemasaran digital. Selanjutnya, key partners. Lazada bermitra dan bekerja sama dengan berbagai pihak seperti penjual, supplier, perusahaan logistik, konten kreator, dan influencer. Lalu yang terakhir yaitu ada cost structure. Cost structures atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Lazada yaitu yang pertama ada biaya infrastruktur teknologi, biaya karyawan, biaya logistik, biaya administrasi, dan biaya pemasaran. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.